Halo Sobat Catur dimanapun berada, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Kiwong DLLCS. Di hari ini semoga Anda dan sekeluarga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, amin. Oke Sobat Catur, di video kali ini saya akan kembali menghadirkan problem catur. Dan problem catur ini problem catur yang sangat unik ya. Dan di sini bakal ada pertanyaan yang tentunya kalau Anda tidak memahami akan sangat membingungkan Anda maksudnya. Sorry ya, saya kadang-kadang suka belepotan nih kalau ngomong, kadang-kadang suka kecepatan, kadang-kadang apa yang harus dibicarakan itu, makanya saya sedikit belepotan, jadi mohon dimaklum ya Sobat Catur ya. Nah Sobat Catur, seperti yang sedang Anda lihat sekarang ini, jadi problem caturnya seperti ini ya. Coba perhatikan baik-baik ya, posisi buah hitam dan posisi buah putihnya. Untuk buah putih rajanya berada di H1, kemudian dia hanya ditemenin dengan satu buah pion yang berada di A7. Nah pion ini akan menjadi hero bagi sang raja putih, walaupun sendirian ya, akan menjadi hero dan akan menyelamatkan raja putih dari kekalahan ya. Coba lihat, posisi raja putih ini sudah tidak bisa bergerak, sudah tidak bisa jalan kemana-mana lagi, sudah tidak bisa keluar kemana-mana lagi, karena di sana sudah ada pion 2 yaitu H2 dan H3, lalu ditambah dengan raja dan langsung juga dikunci oleh kuda yang berada di A3. Nah untuk posisi buah hitamnya seperti yang sudah saya sebutkan barusan sebagian, dan ini kudanya ini ada dua pasang ya, yaitu kuda yang berada di C1 kemudian F3, lalu ditambah dengan satu perwira lagi yaitu gajah hitam yang berada di A5. Kemudian di sini ada 7 buah pion masing-masing berada di H2, H3, H7 dan G7 serta C7, B7 dan B6. Nah itu jumlah pionnya ada 7 ya. Ini benar-benar raja sangat di ujung tanduk. Nah bagaimana ini harapan raja putih ini hanya tergantung kepada pion. Nah di sini ketergantungan pion ini, Anda yang memainkan putih harus hati-hati. Kira-kira bagaimana untuk menyelamatkan raja putih ini supaya jangan kalah dalam satu langkah. Nah dari judulnya ini saya memberikan judul satu langkah selamat ya, bukan satu langkah mat. Dan biasanya kan saya mengupload video itu 3 langkah mat, 2 langkah mat, atau problem catur lainnya ya. Nah ini buat putih ya, raja putih maksudnya, bergantung harapannya kepada pion yang berada di A7. Satu langkah lagi akan berpromosi menjadi menteri atau perwira apa saja yang dibutuhkan, atau ya bisa jadi dia tidak menjadi apa-apa misalnya. Nah buat putih ini ya, buat raja putih, untuk menang itu sangat mustahil ya, tidak akan bisa menang ya. Cuma di sini itu jangan sampai kalah ya. Artinya gini, langsung saja bahwa putih itu selamat dari kekalahan dan harus bisa draw ya. Bisa draw. Kok bisa sih bang? Gak mungkin lah dengan posisi seperti ini bisa draw, apalagi menang. Ya memang benar, tapi harapan untuk tidak kalah dan bisa draw itu, bisa remis ya, tidak kalah, itu masih ada harapan. Nah sekarang silahkan Anda berpikir bagaimana caranya putih bisa melakukan draw dan tidak kalah dalam problem ini. Silahkan amati, lalu pikirkan dan simak ya. Dalam hitungan 10 ketukan mundur. Oh ya, jika Anda sulit menemukannya dan belum bisa menemukannya, silahkan pause dulu video ini ya. Kalau misalnya Anda penasaran dengan kemampuan Anda ya, seperti kayak kemarin, gue bisa nih, jangan sampai gue melihat kunci jawabannya di akhir video, silahkan di pause dulu ya, dihentikan dulu videonya. Oke Sobat Catur, saya rasa sudah cukup ya untuk waktu yang diberikannya, karena dari awal Anda sudah bisa memperhatikan posisi buah hitam dan buah putihnya. Nah Sobat Catur, sekarang mari kita analisa ya seperti biasa untuk beberapa saat. Oke, silahkan simak baik-baik. Ayo buat Anda yang suka kopi, silahkan seruput dulu kopinya, seruput, tenang aja, santai saja ini ya. Ya ini hiburan ya sambil asal otak mengetes kemampuan catur kita ya.
Yang suka ngerokok ya silahkan ambil satu batang dan nyalakan dulu, nyantai aja, tarik dalam-dalam dan nah seperti itulah ya. Oke, silahkan. Nah sobat catur, jadi di sini bagaimana caranya putih supaya jangan sampai kalah, kita lihat nih. Nah pion ini satu langkah lagi akan berpromosi menjadi menteri. Kalau seandainya pion menjadi menteri, kemudian pastinya langkah paling terbaik buat hitam adalah hitam akan menjalankan kuda dari C1 ke D3. Tujuannya jelas ya, untuk melakukan skakmat di langkah ketiga oleh kuda ke F2. Ketika langkah kedua menteri akan menolong Raja Putih. Namun di sini menteri mau nolong kemana ya teman-teman ya? Coba dia walaupun makan gajah yang berada di A5 ataupun dia misalnya ke C8 untuk melakukan sekak memakan pion C7, ini tetap tidak bisa ya. Karena akan mati dalam satu langkah lagi oleh kuda ya. Nah seperti itu kalau jadi menteri. Sekarang bagaimana kalau menjadi benteng? Nah ini juga sama saja sih ya teman-teman ya. Kalaupun menjadi benteng ya, dia tetap kuda ini akan tetap melangkah ke D3. Kemudian juga begitu dengan berpromosi menjadi gajah, kuda juga akan tetap ke sana. Dan ataupun menjadi kuda, misalnya putih ini menjadi kuda, kuda hitam juga tetap akan ke sana. Karena yaitu langkah yang paling tepat, yang paling jitu memang ke sana. Nah di sini putih bingung ya, kira-kira apa nih yang bisa menyelamatkan Raja Putih ini supaya jangan sampai mengalami kekalahan yang tragis ya. Nah di sini teman-teman ya, silahkan Anda berpikir ya. Mungkin Anda berpikir ya, wah this is impossible ya, tidak mungkin bang kayaknya gitu ya. Tidak mungkin bang kalau harus bisa draw atau ya menang apalagi. Mungkin saja ya teman-teman ya, karena peraturan catur itu kan bisa saja ya. Oke, sekarang kita pecahkan sama-sama solusinya dan kita bongkar kuncinya apa sih ini ya. Baik, oke sobat catur, jadi sekali lagi ya, kalau seandainya ini pion berpromosi menjadi menteri, kemudian kuda hitam C1 ke D3, walaupun dia menolong dengan memakan gajah yang berada di A5, ini tidak akan bisa menolong ya, karena satu langkah lagi kuda hitam yang berada di D3 ini akan melakukan skak. Begitu juga menteri kalau misalnya dia berpindah ya ke C8 dengan tujuan untuk melakukan sekak memakan pion C7 ataupun melakukan sekak ke G4, ini tidak bisa menolong Raja Putihnya ya, akan tetap mati disekak oleh kuda ke F2. Nah ini yang terjadi kalau pion dipromosikan menjadi menteri atau perwira lainnya. Jadi Raja Putih akan mati dalam 2 langkah oleh hitam ya. Baiklah sobat catur, sekarang kita kembali ke posisi mula dan untuk membongkar kunci jawaban dan solusinya. Oke sobat catur, setelah kita ngomong panjang lebar dan terlalu banyak bicara ya, mungkin ya mohon maaf ya. Jadi kuncinya di sini adalah solusinya, yaitu pion bisa menolong raja asalkan dia tidak berpromosi ya. Jadi tetap aja menjadi pion ya, karena setelah menjadi pion, pion tidak bisa bergerak kemana-mana dan akhirnya terjadi remis setelah kuda bergerak atau berpindah ke D3. Nah sobat catur, akhirnya terjadi draw seperti ini ya. Coba lihat, buat Raja Putih maupun pion setelah kuda berpindah ke D3, mereka tidak bisa bergerak kemana-mana ya, karena sudah terkunci. Begitu juga buat hitam, mau menggerakkan kuda juga sama, tidak menggerakkan juga, atau yang lain maksudnya, tetap Raja Hitam ini akan mendapatkan draw ya. Jadi kita yang memegang putih sah-sah saja ya, boleh-boleh saja kan aturannya. Mau dipromosiin silahkan, tidak juga silahkan. Nah di sini di problem ini jadi kuncinya adalah untuk menyelamatkan Raja Putih, pion tidak berpromosi menjadi apapun. Jadi peristiwa seperti ini atau kejadian seperti ini dalam catur biasa atau di dalam catur normal tidak akan terjadi ya, impossible, tidak akan terjadi. Tapi bisa juga ya, kalau memang keadaannya situasinya memepet, bisa saja terjadi seperti ini. Anda bisa menjadikan pion tidak jadi apa-apa.
Luar biasa ya sobat catur ya, ide brilian untuk putih ini ya, pionnya tidak jadi apa-apa. Oke sobat catur, terima kasih, assalamualaikum.